Begitu di sholawat yang paling terakhir itu kalau nggak salah Sayyidi ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah. Begitu ya? Sama nggak suaranya sama vokalisnya? Bagusan mana? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Salla alaika Allah Salla alaika Allah Rabbi daiman abada ala habibika ya Rasulullah ma'assalam fi amani ma'assalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Bisa? Bisa? Kecil? Sombong. Contoh bersama, saya berdiri ya. Ma'assalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ya badratin minha zakula kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Bersama ma'assalam Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Refnya Salla alaika Allah abadan al-ibkari wal-asani ma'assalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'assalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya terus emang begitu tampilannya. Tapi saya demen mas, bagus.
Yang kami senantiasa muliakan seluruh audiens yang tidak bisa kami sebut persatu, insya Allah. Kenapa Mas? Saya kalau lagi ceramah diajak ngobrol biasa saya. Ya, ada yang ngerebut mic saya ada. Di sini ada tete yang mau ngerebut mic. Nggak mau, Neng nggak mau, biarin aja ya. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat mulia ini kami sudah hadir di tengah-tengah audiensi. Ini temanya ini ya, berbagi berkah rezeki melimpah. Jadi kalau kita membicarakan rizki malam hari ini, kita sudah senantiasa dinaungi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga di sini yang tidak punya suami, saya doakan cepat punya suami. Boleh absen berapa orang, Cok? Anak-anak ngaco. Alhamdulillah, ini malam adalah malam yang sangat mulia karena beberapa pekan ke depan kita akan kedatangan Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Mubarakah, Syahrul Quran ya. Ini ibu-ibu yang udah habis Qurannya sekitar 30 juz yang mana? Ada orang habis Quran nggak di sini? Ada. Saya nggak meremehkan, nggak menutup kemungkinan itu. Ibu-ibu yang hafalnya juz amma, saya tes boleh, bapak-bapak? Ya, bapak-bapak saya tes ya. Nanti lanjutin ya, sambung ayat sedikit nanti baru saya ceramah total. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syuhur indallah isna asyara. Monggo bapak-bapak dilanjut. Saya nggak yakin kalau begitu jadi imam yang baik susah banget. Nih kalau ibu-ibu yakin lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Top ibu-ibunya. Berarti yang jadi pemimpin harusnya ibu-ibu. Ya. Jadi ini kalau suami, ibu-ibu kan disebut istri. Istri kan istana tempat ridho ilahi. Suami ya semua uang adalah milik istri. Berarti bapak-bapak nggak boleh pegang uang. Boleh pegang uang dikit aja buat bensin sama kuota. Kalau banyak-banyak merusak acara. Setuju ibu-ibu? Gimana? Makanya jangan suka jahil ke ibu-ibu. Saya mah di mana-mana kalau ceramah didemenin ibu-ibu pasti. Kenapa? Karena saya ngebelain ibu-ibu terus. Tapi tenang aja Kang, nanti ibu-ibu juga saya jatuhin sekarang. Ibu-ibu masih yang suka ngelawan suami cung? Saya tanya itu. Yakin? Soalnya kebidik sama saya. Saya begini-begini punya kacamata batin loh. Ibu-ibu yang suka ngelawan suami pengen tahu kan? Kayak apa? Bibirnya agak naik sebelah. Biasanya begitu. Saya ngomong apa adanya. Makanya tolong jangan sering ngelawan ke suami. Apalagi ini bulan Sya'ban, penghujung Sya'ban. Sebentar lagi kita kedatangan bulan Ramadan. Ya, ini Sya'ban. Kemarin Rajab adalah bulan ke-7, Sya'ban ke-8. Setelah Sya'ban ini kedatangan Ramadan. Setelah Ramadan setelah Syawal
Jul? Jul itu apa Jul? Kok dah dulu? Nggak bisa ngitung bulan Hijriah ini ya. Madrasah tuh gede, sekolah lagi aja di situ. Insya Allah jadi di kesempatan yang sangat mulia ini, bahwa memang yang namanya berbagi itu selalu berkah. Berkah itu az-ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Orang-orang yang pengen diberkahi kehidupannya senantiasa harus berkaitan dengan makna rezeki. Rezeki itu dibagi 3 konsep. Pertama, ya, ada orang yang rezekinya banyak tapi hartanya sedikit. Dengerin nih, dengerin. Saya panggil bro aja kan ya. Ya, yang keduanya ada orang yang rezekinya sedikit, hartanya banyak. Yang paling nikmat adalah nomor 3, ada orang yang hartanya banyak, rezekinya banyak. Ada orang yang punten ya, hartanya banyak tapi rezekinya sedikit. Kira-kira maksudnya? Sengaja ya. Jadi kalau memang orang yang dia senantiasa banyak harta tapi sedikit rezeki, itu artinya kurangnya kenikmatan di bagian daripada ketenangan kehidupannya. Mobil punya, rumah punya, usaha punya, tapi nggak pinter rumah tangganya. Hidupnya kurang berkah. Kenapa? Jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dengki, sering sirik terhadap tetangga. Ada di sini. Ya kalau tetangga beli kulkas, muntah rambutnya langsung. Ya, paham? Ya kalau kakak tangga ganti mobil, dia ruwet. Suaminya diojok-ojokin, ngerti diojok-ojokin pakai bahasa Inggris. Ah, lihat tuh tetangga sebelah. Kemarin dia baru motor, sekarang udah ganti mobil. Suaminya udah kesel, itu istrinya tuh ganti. Baru juga ganti istri, dia ganti mobil, ganti istri dia. Makanya jangan punten, jadi istri teh, jadi istri yang barokah. Jadi istri yang barokah. Seperti apa konsep dalam kesolehan seorang istri? Dia solihah, senantiasa ikut mencari ridho ilahi pada ridhonya suami. Paham? Maka bulan Sya'ban ini tempaan awal kita menyemai, menyiram tanaman-tanaman kita. Kalau bulan Rajab kemarin kita bulan menanam. Ramadan kita akan panen daripada amal salih kita. Makanya jangan main-main ketika kita pengen memasuki pintu Ramadan itu dengan baik. Di bulan Sya'ban kita masih biasa-biasa aja. Kita tidak menyibukkan diri karena memang di Ramadan kita akan tiba kedatangan Syahrul Quran. Bulan dimana orang-orang yang susah datang ke musola, ke masjid aja dia mau. Walaupun cuma seminggu. 2 hari. Kayaknya pengalaman dingin. 10 hari udah ngitung. Ya 10 hari ke depan, 10 hari kedua. Biasanya tarawihnya ditambah. Sibuk belanja dan lain sebagainya. Ya makanya persiapkan sesiap mungkin. Tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya Rabbal. Karena umur kita tidak ada yang bisa jamin. Karena syaratnya orang dia mati menghadap kepada Allah, bukan karena dia tua renta dan sakit. Ya, awas hati-hati. Yang tidak saja kalau mau mati Allah panggil. Biasanya saya ingetin, ya ini sebelum bulan Ramadan. Kematian itu menjemput pada seseorang tidak kenal waktu. Artinya di batas ajalnya manusia akan dikembalikan kepada Allah. Maka yang harus kita perlu adalah persiapkan. Kalau teteh nanti di Ramadan ini mengharapkan apa ketika ini ada yang pulang ke Jogja, ke Sumatera ada? Setelah puasa Ramadan di penghujung terakhir biasanya ada istilah mudik. Pada pengen pulang mudik? Bawa bekal? Ya apalagi untuk menuju kampung akhirat kita butuh itu. Makanya di sini mana siapa sih ini letak.
Kerasa sih, duduk kita sih ngomong berit, jadi itu. Pengen ngomong dia. Sakitnya kaki saya. Minum jadi dalam makan kayak artis. Minum itu 3 kali sunnah Rasul. Udah dapat bocoran nggak dari Neng Atun kalau saya sering rupiah jamaah? Belum. Di sini ada nggak yang pusing ngelihat saya? Gelap. Dewek mau pengen di center baik ini kalau lampu pokok kita di silo. Kalau teteh pusing ngelihat saya, tetehnya jarang sholat, berarti teteh banyak jin. Kalau teteh udah saya rukyah tetap pusing, berarti kurang jajan. Itu aja. Tak kasih tahu. Ramadan ini bekalnya kita harus persiapkan, terutama untuk bekal akhirat. Kalau di dunia aja kita senantiasa mempersiapkan bekal-bekal untuk senantiasa di bulan Ramadan harus cukup. Orang puasa itu biasanya dia menanamkan amal salih sepanjang hari. Kenapa alasannya? Dari mulai diawali atau cek jelma Sunda Kang anu Sukabumi puntennya ngawitan di awal wengi. Tapi Quran mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi aqimis sholat. Di bulan Ramadan orang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba tentang kebaikan, dia mendirikan sholat, terutama manusia ya, terutama adalah yang disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu termasuk tarawih, tahajud termasuk qiyamul lail, tapi ditahsis. Orang melaksanakan tahajud itu sunnahnya dianjurkan harus tidur dulu meskipun sekejap. Ya, meskipun sekejap. Siapa yang di sini suka melaksanakan sholat tahajud digabung dengan sholat isya? Cung. Ada? Nanti aja kita mah sholat punten sholat tahajud, sholat isyanya bersama sholat tahajud. Siapa yang menjamin bisa umur kita sampai ke sholat tahajud? Siapa? Nggak ada. Hati-hati teh. Ya. Jadi punten sekali lagi saya ulang bahwa kematian itu bisa menjemput siapa saja, tidak mengenal tua muda. Apalagi yang punten kelompok-kelompok ini. Ya, di FB itu sekarang modernisasi, ada kelompok yang namanya Roni. Rombongan ini. FB keren banget. Ya, jadi tua semua yang di FB. Bapak-bapaknya nggak kalah, dia menamakan kelompok Rocky. Hati-hati tahu sih. Yang paling parah itu di satu tempat kelompok, saya nggak ngejelekin, bukan menghibah. Ada kelompok namanya Rojali, rombongan Jandalia. Parah nggak? Isinya janda semua. Ya punten ya. Jadi kalau untuk memasuki Ramadan kita masih selalu meneliti kekurangan, membidik kekurangan tetangga kita, saudara-saudara kita. Hati-hati. Sibukkan diri ini mulai menata pribadi, bahwa kita harus sibuk menata pribadi kita. Sebab sifat suudon, penyakit hati, sirik, dengki itu tidak mengenal siapapun. Jangankan model orang model kaya kita. Terakhirnya ke saya. Ya, ulama-ulama sepuh Abu ya, jangan saya nggak ngejelekin. Itu yang namanya manusia biasa terkena penyakit hati. Ya, hati-hati teteh.
Ya, tuh orang yang suka ke masjid, ke musola, bisa nggak dijamin kematiannya husnul khotimah? Tidak, jangan sombong. Kalau baru cuma pakai surban 3 meter, 10 meter kayak Nimayang barangkali. Semuanya casing belaka. Yang bisa menjamin ketakwaan kita itu evaluasinya di hadapan Allah, kita adalah orang yang sangat rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama. Untuk memasuki pintu Ramadan, maka keadaan kondisi kita benar-benar dijaga, kualitas keimanan kita. Paham dan ya? Jadi iman yang paling penting. Nah, iman ini adalah sesuatu standarisasi bahwa untuk menghadap Allah manusia harus punya barusan viral. Saya nggak menggibah. Ini hikmah mau itu hasanah. Viral di medsos. Ada pawang hujan. Benar? Tahu? Mengatun berarti sering buka FB dia. Di TV juga ada. Kayak gimana? Putar. Pawang hujan berarti untuk ngeredain hujan. Iya, berarti Ustadz Kiai Abuya ya tidak bakalan dapat job kalau harus manggil pawang hujan. Sekarang kalau saya tanya orang berdoa dengan syarat apapun, orang berdoa tangannya mesti seperti apa? Tolong tunjukin. Iya, pinter ya, ibu-ibu TK semuanya. Harus ngangkat. Kalau mesti diganti dengan muter-muterin benda, jatuhnya sih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Ngajinya satu ayat ini sampai kurang lebih 1 jam apa 1,5 jam terserah ibu-ibu. Saya biasanya kalau ceramah nyampe 2 jam, tapi malam hari ini insya Allah 1 jam saja. Soalnya ibu-ibunya kelihatannya udah kekebut aja. Tahu kekebut? Ngipas. Kenapa teteh panas? Oh anak alas. Gerah. Bahasa Inggrisnya ngelekem. Alias paham dia. Asli orang Tambak yakin kalau gitu. Ya, jadi orang-orang beriman tidak akan mencampur adukan keimanannya bidzulmin dengan kezaliman. Tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi menafsirkan bahwa kezaliman ini dimaknai adalah kesyirikan. Sekarang orang-orang itu jangankan pakai syirik hitam, syirik putih pun banyak. Raja, orangnya sholatnya ngadap ke Allah, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, menyembahnya kepada Allah, memohon pertolongan ke Allah, harusnya seperti itu. Ini menyembah ke Allah, giliran punya kesusahan dia datang ke kahin, ke dukun, ke tukang ramal. Masih nggak ada ya? Tolong datang ke Ustadz aja, minta diruqyah ke rumah, ke Safira sana. Tad, tolong dong ruqyahin saya. Ntar kalau Ustadz ngeruqyah saya, nanti tak kasih imbalan motor Mio Ustadz. Keren ya? Neng bukten ya. Neng lihat status saya ya, dikasih sepeda ya. Masya Allah, ngeruqyah dikasih sepeda. Berkah kata saya, berkah aja, nggak pernah minta saya ya. Tapi kalau dikasih saya nggak pernah nolak. Saya kasih tahu kepada bapak-bapak di sini, jangan pernah minta kecuali sama istri. Minta aja kalau sama istri, terang-terangan aja. Pakai kode aja ya, kijep-kijep atau apa. Karena kadang-kadang ada seorang istri yang tidak mengerti keinginan suaminya, sibuk dengan bisnisnya, dengan dunianya, sampai suaminya dehem, satu kali nggak ngerti.
Cocok aja deh, aja nggak ngerti aja. Kata ibu-ibu jangan-jangan pengalaman pribadi itu nanti. Ya, jadi ibu-ibu tuh harus peka. Kalau pengen lancar rezekinya, keluarga hidup harus harmonis, hidup berkah, penuh rezeki melimpah itu karena dalam hubungan pun, walaupun ini bukan walimatul ursi, untuk menghadapi Ramadan ini kita harus persiapkan. Salah satu penghambat rizki adalah keluarga yang tidak harmonis. Dan di dalamnya keluarga tidak harmonis biasanya ibu sama bapak sering ribut. Masih ada yang sering suka ribut suami istri subuh-subuh? Nggak ada ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Pokoknya ibu-ibu memengkonon kedus. Saya kelihatannya mau balik begini Kang. Kiai Abuya Ajungan kalau di panggung itu seperti macan. Ngomong kenceng, di rumah mendadak jadi kucing. Ngadepin istri. Ya, sebenarnya rumus dalam kehidupan itu manusia itu adanya toleransi, etika, akhlak yang harus dibenahi. Sekarang ini orang syarat punten, orang mengerti agama tapi tidak punya adab. Ada. Karena akhlak dan adab itu perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita yang masih kecil seperti ini. Kalau anak-anak nonton TV maghrib, matiin. Setuju? Lah setuju nih orang serius setuju. Sumeh mengkonon berarti sering melakukan. Maghrib tolong matiin TV kadang-kadang. Karena ibu-ibu nggak lepas dari sinetron biasanya, benar? Enggak. Ya tolong maghrib matiin TV. Anak-anak tuh akan senantiasa selalu ya ikut daripada perilaku kedua orang tuanya. Mafil abafil abna. Paham? Ya. Jadi kalau anak-anak mah tergantung daripada perilaku kedua orang tua. Hal-hal yang seperti ini dipertimbangkan untuk kita bisa memasuki pintu Ramadan yang sangat mulia sekali. Bahwa kalau kita memang mau melaksanakan sesuatu keindahan, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, jauh daripada kedengkian, kesyirikan, kezaliman. Nah, orang beriman tidak akan mencampur aduk-adukkan sedikit pun. Kalau memang mau beriman, kualitas keimanan itu dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama kita senantiasa menghargai segala sesuatunya. Teteh, jadi kalau teteh benar-benar mau masuk Ramadan dibenahi, ya, benar-benar dipersiapkan pelatihannya dari mulai Rajab itu udah dipersiapkan, masuk Sya'ban sekarang. Ramadan nanti kita akan diuji lapar-lapar sepanjang hari. Saya akan membahas bab puasanya supaya berkah juga. Ya, karena di Ramadan inilah kesempatan kita. Mudah-mudahan teteh-teteh sampai ke bulan Ramadan. Ya kan ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Ya Allah, berkahi kami. Nah, ini mintanya keberkahan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban dan wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Teteh ini boleh jadi ada yang sampai ke bulan Ramadan, ada yang enggak. Saya enggak nakut-nakuti teh. Makanya saya ingatkan lagi, urusan umur rahasia Allah. Punten teh ya, orang-orang yang senantiasa dia mau meninggal itu tidak dijamin dia mesti harus perlinting, kuat, sehat, tidak. Kemarin punten ada tetangga, punten saya bukan menggibah, dia meninggal habis saum. Kemisnya dia puasa, malamnya dia meninggal malam Jumat. Tidak sakit sama sekali. Innamal a'malu khatimi, sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari penghujungnya. Makanya orang yang ahli zikir, orang yang ahli dia ibadah sholat, ahli sedekah, dia ngepri pahala kepada Allah, berharap bahwa itu semuanya menjadi berkah.
Sebab dengan amal-amal salih kita itu tidak akan menjamin untuk memasukkan kita ke pintu surganya Allah. Tapi itu salah satu kaifiat, tata cara seorang hamba akan bisa masuk dengan keridhaan Allah, dengan rahmat yang sangat mulia. Amin. Ya, salah satunya banyak ngamal teh. Ya, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah bersama, walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat tasbih kalau kita sering sakit dibaca cepat sembuhnya. Tapi dibacanya bukan cuma di bibir, dari hati. Benar-benar sambungkan urusan kolbu kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sering sakit kepala, sering sakit kaki, Ustadz ini jualan obat apa-apa sih sebenarnya. Ngomongin orang sakit, kan sakit tidak lepas dari kita teh. Sedengat-sedengat, lara beboyok, bener. Baru beboyok. Endi beboyok, kita coba dicekal. Nurut baik, kita beboyok. Sedengat-sedengat, lara wawentis, baru wawentis. Itu bahasanya ngomong terite. Ya, sakit. Jadi sakit itu ada yang zahir, ada yang batin. Orang kalau sakit zahir kerasa di bagian area kepala, pipi, leher, sariawan dan lain sebagainya. Tapi kalau sakit batin tidak kelihatan, nampak zahirnya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada musola tidak mau datang ke musola, ada orang ngaji tidak mau ikut pengajian, ada orang yang duduk sedang taklim senantiasa mencela. Ngaji baik tapi ngomong wong jalan. Lambe ini sembari mengkene gitu. Ngaji ngomong takut. Itu kalau orang yang suka ngegibah, punten bibirnya sama hidungnya ketukar. Kalau yang ngaji aja masih suka menggibah, menggunjing, menjelekkan tetangganya, apalagi orang yang tidak mau ngaji. Benar? Kalau syarat surga orang itu mau dirahmati oleh Allah harus dengan amal-amal salih. Orang yang sholat aja bisa celaka. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim tawas. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang celaka dalam sholat itu bukan saja dia meninggalkan sholat secara universal, total, tidak. Tapi yang dia punten merasa aman sering ngulur waktu sholat. Sholat duhur ditawar setengah 2, sholat asar ditawar setengah 5. Ada? Sholat isanya senantiasa masih diulur-ulur, subuhnya kesiangan, duhur di perjalanan, asarnya kerepotan, maghribnya kelelahan, isanya hati-hati teh. Ini mau Ramadan, kalau pengen berkah hidup melimpah rezeki, pertama benahi sholatnya.
Siapa orang yang senantiasa membenahi sholatnya, maka Allah akan membenahi kehidupannya menjadi berkah. Amin. Siapa orang yang senantiasa mampu menundukkan keningnya di hadapan Allah dengan setunduk-tunduknya. Posisi kepala, posisinya di atas, tapi kalau sujud posisinya paling rendah daripada pantat kita, bukan jorok. Benar? Masalus sholati fiddin kamasalir ra'su fil jasad. Itu Rasulullah ngomong begitu teh. Ya, perumpamaan orang-orang yang senantiasa sholat itu merupakan kekuatan puncak tiang agama, seperti perumpamaan kepala kamasalir ra'su fil jasad. Seperti perumpamaannya kedudukannya orang yang senantiasa kepala di atas jasad. Saya mau tanya, kalau ada orang yang dia buntung tangannya cacat, bisa hidup nggak? Pernah nggak ngelihat orang tanpa kaki sebelah dia masih bisa hidup? Dua-duanya nggak punya kaki? Pernah ngedeleng? Katingali? Nah, bocah cilik greget temen gitu. Orang apa sih nong? Nong, lamun abah urus salat nong, tolong disebor nong ya. Tak warah baik. Bah, ini masjid pramuka. Ngerumuran dan suara ajan, wong dengkek bini mah baik. Domong baik Pak. Tapi sebenarnya nong, ngingetin begitu tuh nggak punya adab. Ya dusun. Saya kira punten. Banyak laki-laki dusun, ibu-ibu dusun, anak-anak sekarang juga banyak yang dusun gak punya adab karena tidak ditanamkan. Maka ini madrasah harus benar-benar dipakai. Murabinya harus benar-benar luar biasa, terutama orang salaman punten. Orang salaman sekarang anak-anak salamannya di pipi. Ya, tarik di kening. Makruh. Rasul sangat benci kepada orang-orang yang senantiasa dia ketika mencium tangan seorang yang lebih umurnya dari tua. Maksudnya dari tua orang itu atau kedua orang tuanya dicium tangannya tapi tidak diambung. Ngerti? Apa ambung? Iya, itu maksudnya. Harus dicium kalau orang salaman begini deh. Ini mah begini, ini di sini, nanti pindah ke sini lah. Tolong ya, itu kalau cium tangan orang tua deh, anak-anakku cium tangan hidungnya. Ya, jadi bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya kalau mau dicium tangannya sama anak-anaknya punten, selalu tangannya harus harum. Kalau bisa jangan bau asap rokok, punten. Katakan Ustadz bingung itu. Ya. Kalau bisa punten tete-tetenya kalau habis makan ikan asin cepet cuci di wastafel. Wastafel apa wastafel? Hah? Kalau saya nyebut wastafel salah? Mulut-mulut saya terserah. Ya jadi itu cepet dicuci. Barangkali habis makan ikan asin supaya dicium anak tuh anak betah. Ini dicium sama anak baunya jengki. Ada yang masih suka dengan pete ya, hati-hati ya. Bulan Ramadan kali ini, tolong yang suka makan bau-bauan stop. Makruh. Nanti siangnya dia bau abab nggak bagus. Bau abab, bau mulutnya. Ya bau mulutnya orang berpuasa itu seperti punten nantinya akan jadi minyak kasturi. Wangi, maka di sininya nggak enak. Makanya kalau pengen ngebangunin suami susah bangun subuh, istri sebalik yang susah bangun subuh, udah aja makan pete sama jengkol aja. Tangiur ke, omong congore sekalian, tangiur. Paling pingsan laki nure tangi-tangi. Ya jadi kalau tete-tete ini bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ini sudah pintu Sya'ban bener-bener dibenak. Banyak zikir ke Allah. Banyak baca Quran, banyak sedekah supaya berkah. Sebab apa? Pintu keberkahan itu adanya dengan pintu berbagi. Sampai-sampai Rasulullah ketika dia menyantunin orang-orang yang anak yatim, Rasulullah mengatakan apa? Wa asyarabish anna wa kafil yatimi hakada. Aku bersama orang-orang yang mencukupi menanggung anak yatim walaupun sebulan, setahun sekali.
Wa asyara bi sababi wal wusta, seperti dua jari telunjuk dengan jari tengah. Lalu Rasulullah mengatakan wa faraja bainahuma, dibuka dekat. Beruntung tete-tete kalau dia melaksanakan mampu diambil urunan. Punten neng atun mana ya? Neng, diambil urunan untuk santunan itu. Subhanallah. Kalau diambil urunan untuk anak yatim teh diganti oleh Allah. Kelihatannya teteh enggak langsung mendapatkan rezeki itu berbalik, tapi kesehatan teteh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berbagi itu adalah pintu sedekah. Mana qasamin shadaqatin falyazda. Tidak akan berkurang harta yang engkau bagikan. Nah, makanya temanya berbagi di sini. Yang kau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan falyazda. Bertambah. Teteh jangan tidak yakin dengan urusan hal-hal ucapan Rasul ataupun ucapan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah legalitasnya di dalam Quran sangat jelas sekali. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang infak, siapa yang berbagi di jalan Allah, maka aku ganti. Ustadz, saya sering sedekah, terus kayaknya rezeki saya biasa-biasa aja. Siapa bilang? Kalau teteh tidak diganti sama Allah berupa rezeki, makanya kalau mengeluarkan segala sesuatu jangan berharap. Meskipun orang itu berharap tidak haram, karena berharap segala sesuatu diganti oleh Allah itu pada kerendahan sesuatu. Ketika kita bahwa awas, ketika berharap biasanya orang tidak ikhlas. Ketika ikhlas maka Allah ganti. Sebenarnya Allah tidak menggantinya selalu dengan berupa materi, uang, harta benda, ataupun dengan kendaraan-kendaraan mewah. Allah mengganti dengan kesehatan yang dijamin, keluarganya sehat terus. Buat apa ada orang yang banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak harta bendanya, banyak usahanya, bahkan banyak. Siapa yang ngomong banyak istrinya? Orang yang ngumpet tuh, suaminya siapa tuh yang ngomong banyak istrinya itu? Sarungnya biru, ingetin. Saya nggak ngajarin, ya. Kalau laki-laki punten, laki-laki istrinya satu, punten kayak saya, kayak Kang Safruddin mana ya? Kang Saf, istrinya baru satu. Itu saya udah bilang laki-laki yang istrinya satu itu laki-laki cemen. Ustadz berarti cemen? Iya, saya akuin saya laki-laki cemen. Sebab apa kalau laki-laki istrinya lebih dari 3-4 itu laki-laki Superman. Tahu Superman? Saking banyak istrinya pakai celana dalam aja di luar. Kebalik, bingung dia. Paham? Makanya jadilah laki-laki sejati walaupun istrinya cuma satu, tapi dunia akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Rabbul Izzah. Ya Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqika kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim.
Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wajadnal Kafi Likullin Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabbunal Kafi, Tuhan kita yang maha mencukupi. Qaswadnal Kafi, kita akan mendapatkan zat yang maha mencukupi. Wazadnal Kafi, kita senantiasa akan bertambah keberkahan dari zat yang maha mencukupi. Likulin Kafi, mencukupi segala kebutuhan kita. Kafanal Kafi, dengan nikmat kita akan merasa cukup. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi Likulli Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Bersama Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya. Jadi di kesempatan yang udah berapa jam ini ngatur? Baru setengah jam. Serius sih? Baru setengah jam? Iya. Sengaja mau bikin saya pingsan. Buktinya selawatan aja malas. Saya hasbi jojong. Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Di antara kita ini barangkali ada yang masih punya tanggung jawab belum terselesaikan, cepat selesaikan sebelum Ramadan. Amin. Jangan pernah menunda-nunda urusan-urusan hutang piutang, harus dibayar teh. Kebanyakan orang-orang itu dia punten teh ya, saya nih, weh Ustaz tiket terus ke nyinggung-nyinggung utang katanya. Bukan ketus, saya cuma ngingetin, ini bulan Ramadan. Kalau kita mau masuk Ramadan itu udah bersih dulu, jasad kita dibersihin. Apalagi hati, pakaian, tempat sholat aja secara usul fikih harus dibersihin, benar? Teteh kalau malam hari ini datang pengajian, punten ke pengajian ini pakai kerudung yang kotor, nyaman gak? Kira-kira rambut teteh atel? Iya, kalau atel diapain? Teh ngomong-ngomong atel digaruk ya. Teteh kalau sholat gatel, kira-kira ngegaruknya gimana? Orang gatel di sini itu nggak boleh garuk pakai kuku. Nih bab sholat nih ya. Nanti kan ada tarawih ya.
jadi kalau di tarawih juga punten, tarawih itu untuk menambal sholat-sholat kita yang bolong. Apa? Iya, itu mah bener. Teh, tarawih untuk apa teh? Ngomong bolongnya. Susah jemaah dulu. Ya. Untuk nambal sholat-sholat kita yang bolong. Makanya orang di Ramadan tiba masih biasa-biasa aja, nggak mau tarawih. Kesian dah, rugi. Hidup itu jangan sampai rugi, harus menuai keberkahan terus. Karena melimpahnya rezeki seseorang itu senantiasa, bukan karena sedekah saja, terutama sholat. Sholat ini amalan yang paling pertama akan dihisab yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhassabu bil 'abdi yaumal qiyamati shalah fa in salahat salahat sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Tapi di awal di depan, kenapa saya putus hadisnya? Ini berkaitan dengan makna mi'raj dari kata ar-raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu naiknya orang-orang beriman di hadapan Allah. Maka kalau teteh tidak sholat, teteh sedekah, infak, zakat, berbagi, nggak nyampe ke Allah karena tidak ada sinyal-sinyal yang terbaik. Tahu sinyal? Tahu HP? Kalau nggak ada sinyalnya enak nggak? Jalan nggak? Tong, tangan, gedang itu tong. Kiai kirinan gedang tak bolok pada. Ya, jadi butuh sinyal. Kalau sinyalnya kita tidak sholat, punten redup hitam di hadapan Allah. Sekarang mah punten, HP itu kalau mati lampu sinyal hilang, benar. Harus 4G, bahkan sekarang mah ada 5G ya. Harus 5. Jadi kita itu punya sinyal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang repotnya akhir zaman ini banyak muda-mudi, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, sampai anak-anak aja megang HP. Benar? Tidak lepas dari HP. Yang repotnya ketika di jam-jam ibadah masih megang HP. Tolong Ramadan kali ini jangan mengalahkan tadarus kita. Setuju nengatur? Nengatur setuju? Ya, Ramadan kali ini jangan ada yang punten megang HP mengalahkan sampai dia tidak tarawih, dia tidak tadarus, tidak mengejar khatam Qur'annya yang 30 juz pada Ramadan kali ini. Ini persiapan yang harus benar-benar kita persiapkan. Kalau memang kita itu demen ke HP di jam-jam ibadah harus matikan. Punten kakang teteh yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya HP itu kan seperti setan, tergantung penggunaannya. Makanya saya menyebut HP itu setan gepeng. Kan tipis. Kalau digunain yang nggak bener-bener itu jadi setan. Makanya kata setan, saya dibawa-bawa. Padahal saya nggak pernah pegang HP, datang ke konter aja nggak pernah saya. Saya pulang ngeruqyah, ya. Tiba-tiba di satu kuburan ada setan main HP. Setan main HP. Maksud yang saya maksud setannya putih, ininya ada ininya. Apa namanya itu? Di sini manggil pocong, bongkong apa pocong? Ah? Bongkong. Neng manggil pocong apa bongkong? Pocong. Dia pengen kelihatan seperti orang kota ya. Pocong Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Kalau orang kampung biasanya manggilnya bong. Ada yang manggil memonon. Tahu memonon? Kalau memonon mau beda. Ya, orangnya meninggal, korinnya keluar. Korin itu korin jin, bukan orang itu hidup lagi, orang udah meninggal, udah dikubur. Si fulan binti si fulan dia hidup lagi, makanya disyariati, didoain, dipatehain, dibacain surat Yasin, dibacain punten ya, surat Al-Baqarah. Juga ketika udah dikubur dibacain surat Tabarak Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ilaih seterusnya. Hafal bareng. Hafal surat Yasin. Hafal Yasin. Ustadz saya hafal kalau bareng-bareng. Kalau sendiri bingung Ustadz, keblikbak ketemu lagi rojiun lagi. Biasanya ibu-ibu bilang,
Teteh ini kan mumpung masih muda-muda, persiapkan amal yang banyak-banyak. Sebab ketika kembali sudah tua, tidak ada yang bisa menjamin kita sehat seperti sedia kala. Karena kebanyakan ketika kita lahir itu kita ngompol, ya orang tua, popok diganti, tidak berdaya. Begitu tua lagi, balik tua, dia tidak connect lagi, maka balik ngompol lagi, pakai pampers lagi. Pampersnya ukuran jumbo. Benar. Siapa yang ketawa itu? Biasa aja sih ketawanya. Makanya dalam surat Yasin mengatakan Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu nunakkis. Siapa saja yang dipanjangkan umurnya nunakis, maka dia akan balik di khalqis, akan balik pada proses penciptaan awal. Dulu ketika kita lahir ngompol, diganti, dipopokin sama kedua orang tua kita, bergantian orang tua, rela, lelah. Bahkan yang namanya seorang ibu perjuangannya sangat luar biasa sekali. Pundaknya sakit, pinggang bergelayut, letih, lelah. Maka entong-entong yang kecil ini tolong jangan ngelawan ke emak. Ya. Apa sih Pak? Ngomong calap deh. Bapak boleh di masjid. Umpama jangan tengil. Makanya tolong bapak-bapaknya juga jangan tong merana masjid. Ngerti oke? Kesana ke masjid. Anak kecil kalau bahasa huruf ro agak cadel ya. Ke masjid, boleh? Enggak. Ke masjid, enggak. Bapaknya ketulan. Sentong orang mah bapak gue nonton TV bareng. Budak darahnya orang tuanya kepada baik. Jangan kalah sama anak-anak. Anak-anak selalu punten ya. Kalau enggak diingetin balik lagi selalu seperti itu. Ngaji enggak mau, belajar susah. Kalau disuguhin game nonton YouTube, nonton TV demen. Survei membuktikan anak bayi yang lagi nangis kasih HP, diem nggak? Apalagi ibu-ibu yang doyan bersolek, yang doyan selfie, yang doyan TikTok. Alis ditambah-tambahin, nggak apa-apa, saya bukan usir. Silakan alis-alis teteh. Padahal walaupun ditambahin kayak apa aja, dia namanya alis jenisnya hitam. Diganti pilokku, apa ribut sepengajian. Itu istrinya Mang Jam Juri, alisnya ungu sekarang. Padahal dia caper cari perhatian doang. Diunguin, udah biasa seminggu ke depan ke sana. Umpama ada ibu-ibu yang lebay alisnya diunguin. Jadi biasa nggak? Sama seperti ketika saya pakai kacamata Neng dulu di awal kali saya pakai kacamata ke masjid. Perasaan semasjid ngeliatin saya. Padahal enggak, itu GR sendiri. Iya enggak? Ketika kita belum biasa memakai sesuatu, maka sesuatu itu memperdaya kita. Seolah-olah kita menjadi bahan perhatian pada tiga. Andai pun di sini ibu-ibu ada yang ekstrim, berani pakai punten sido warna ungu atau bulu matanya 10 meter. Maka mengatur itu. Ya namanya juga ubay, Ustadz Leb. Keluar jurusnya. Orangnya belum nongol, saking cantiknya hidungnya mancung. Punten, orang mau kerja ke Nikomas, saking mancungnya hidungnya. Ya, punten, hidungnya udah nyampe di Kopas, bisa diangkut di terminal. Hidungnya siapa ini? Umpama bahasa lebaynya. Orang cantik ciri-ciri hidungnya mancung, alisnya bagus seperti bulan sabit. Bibirnya punten tipis. Biasanya bibir tipis, bibir ketus. Doyan ngelawan ke suami. Biasanya begitu. Makanya tak suruh nih kakang-kakang yang duduk di sini kalau cari suami, cari yang bibirnya tebal. Tipis meketus. Ngelawan ke suami biasanya. Tapi yang tebal justru itu yang bekas ngelawannya kebanyakan. Teh enggak diperhatiin, seminggu 2 minggu alisnya udah ungu, diganti.
punten, warna oranye, dipindah alisnya di pinggir sini kayak Shinchan. Tetap aja begitu. Ya makanya kalau